Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat, selalu dalam lindungan Allah, dan tetap semangat belajar. Nah, hari ini kita memulai kegiatan pembelajaran kita lagi ya. Masih di tema 6 tentang energi dan perubahannya. Hari ini kita belajar subtema 1 pembelajaran 4. Anak-anak buka bukunya ya, halaman 31 ya, 31 pembelajaran 4. Ayo mencoba. Nah, ini ada ya, kombinasi gerak menggunakan tali berpita ya. Pada pembelajaran 2 kita sudah melakukan kombinasi gerak berjalan, menekuk dan mengayun menggunakan simpai. Pada pembelajaran ini kita masih akan melakukan kombinasi gerakan yang sama, namun alat yang akan kita gunakan adalah tokat berpita. Ini melanjutkan kegiatan yang kemarin ya, yaitu melakukan kombinasi gerak menggunakan simpai. Kalau ini menggunakan tongkat berpita. Nah, ini untuk kegiatan ini kita lewati dulu ya, karena belum bisa kita praktekkan di sekolah. Kita lanjutkan ke sini. Ayo membaca. Nah, Bapak tidak bosan-bosan mengingatkan agar kita selalu rajin membaca. Kenapa? Karena dengan membaca kita akan mendapatkan informasi baru dan kita akan memiliki banyak pengetahuan. Jadi jangan malas-malas membaca ya. Di sini Bapak bacakan, nanti anak-anak di rumah diulangi, dibaca lagi sambil dipahami. Air dan angin adalah sumber energi. Nah, ini ya, air dan angin adalah sumber energi. Kenapa air dan angin adalah sumber energi? Nah, kita baca dulu agar kita tahu. Air bukan hanya sumber energi bagi tubuh, air juga sumber energi listrik. Cara memanfaatkannya adalah air ditampung pada sebuah bendungan atau waduk. Lalu, bagaimana air di bendungan dapat menghasilkan energi listrik? Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah air di bendungan dialirkan aliran air. Caranya adalah air bendungan dialirkan ya. Caranya yang pertama, air di bendungan dialirkan. Aliran air ini memiliki kekuatan yang disebut energi kinetik. Nah, aliran air itu mempunyai kekuatan yang disebut energi kinetik. Energi kinetik air menggerakkan kincir atau turbin. Nah, jadi gerakan air tersebut dapat menggerakkan kincir atau turbin ya, semacam baling-baling. Gerakan kincir air akan menggerakkan generator listrik. Generator listrik inilah yang membangkitkan energi listrik. Jadi seperti itu ya. Dari aliran air tersebut menggerakkan apa tadi? Kincir ya. Nah, terus gerakan kincir akan menggerakkan generator. Dari generator tersebut akan membangkitkan aliran listrik. Bendungan atau waduk yang dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik disebut pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Kalau kemarin kita sudah mengenal PLTS ya, pembangkit listrik tenaga surya. Jadi dari panas matahari yang diolah kemudian dijadikan listrik, energi listrik. Kalau sekarang ini dari air yang diolah ya, dialirkan untuk menggerakkan kincir dan generator, akhirnya menghasilkan energi listrik. Dan yang menghasilkan listrik bendungan tersebut disebut apa? PLTA, pembangkit listrik tenaga air, karena menggunakan air ya. Berikut ini adalah beberapa nama PLTA yang ada di Indonesia. Nah, ini ya, kita coba kita lihat. Nah, ini ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, nama-nama PLTA. Nanti anak-anak bisa paham ini ya, sambil sedikit-sedikit dihafalkan. Nama PLTA Jatiluhur, lokasinya ada di Purwakarta, Jawa Barat. PLTA Maninjau ada di Agam, Sumatera Barat. PLTA Karangkates ya, ada di Malang, Jawa Timur. PLTA Sigagura ada di Simorea, Sumatera Utara. PLTA Musi ada di Kapahiang, Bengkulu, dan PLTA Gajah Mungkur ada di Wonogiri, Jawa Tengah. Jadi seperti ini ya. Ini contoh gambar PLTA ya, bendungan pembangkit listrik tenaga air. Nah, seperti ini, memanfaatkan air untuk bisa menghasilkan energi listrik. Sumber energi lainnya adalah udara. Di dalam udara terdapat oksigen. Oksigen penting bagi
kelangsungan hidup manusia. Manusia bernafas menghirup oksigen. Jadi kita itu bernafas menghirup oksigen. Nah, oksigen didapat dari mana? Kemarin kan kita sudah pelajari ya. Oksigen didapatkan dari proses fotosintesis tumbuhan. Nah, jadi penting ya kita menanam banyak-banyak tumbuhan agar udara kita segar ya, banyak oksigen di sekitar kita. Udara bukan hanya sumber energi bagi tubuh, udara juga dapat dimanfaatkan sumber energi listrik. Nah, ini ya. Jadi tidak cuma panas matahari dan air, ternyata udara juga bisa digunakan sebagai energi listrik. Caranya seperti apa? Kita lanjutkan ya. Udara yang bergerak disebut bayu atau angin. Bayu atau angin memiliki energi kinetik. Energi kinetik inilah yang dapat menggerakkan kincir. Kincir angin dapat menggerakkan generator listrik. Generator listrik akan membangkitkan energi listrik. Ya, ini hampir sama ya dengan air tadi ya. Air menggerakkan kincir, kincir menggerakkan generator, generator menghasilkan energi listrik. Pada angin ini, energi angin sama ya, juga ini dari energi kinetik dari angin menggerakkan kincir, kincir menggerakkan generator, generator menghasilkan energi listrik. Seperti itu ya. Pembangkit listrik tenaga bayu PLTB terbesar di Indonesia terdapat di Sidrap, Sulawesi Selatan. Seperti ini ya, memanfaatkan angin sebagai sumber energi. Ayo berlatih, perhatikan huruf. Ini berlatih ya, kita tadi sudah membahas energi. Kita lanjutkan berlatih. Ayo berlatih, perhatikan huruf-huruf pada kotak berikut. Temukan 8 kata tersembunyi di dalam kotak. Kata-kata tersebut terdapat pada bacaan di atas. Cari secara mendatar, menurun, atau diagonal atau miring. Berikan tanda jika sudah menemukan. Ini anak-anak menandai ya 8 kata yang berhubungan dengan bacaan yang tadi. Misalnya energi ini ya. Nah, nanti anak-anak kasih tandanya energi. Jadi kasih tanda seperti ini ya. Apalagi misalnya generator ini ya, ke bawah generator. Anak-anak kasih tanda seperti itu ya. Anak-anak carikan sampai 8 kata. Oke. Nah, kalau udah paham Bapak lanjutkan. 2. Tuliskan 5 informasi tentang sumber energi pada wacana di halaman 32 sampai 34. Nah, nanti anak-anak tuliskan ya 5 informasi tentang sumber energi. Nah, sumber energi dari bacaan tadi ya. Nanti anak pahami lagi bacaan tersebut. Nanti sambil dicari informasi apa saja yang berkaitan dengan sumber energi. Anak-anak cari 5, dituliskan di sini. Oke? Ya, kita lanjutkan. Lengkapilah kalimat berikut dengan kata yang tepat. Nah, anak-anak ini melengkapi kalimat ya. Anak-anak isi dengan ini. Misalnya ya, Bapak kasih contoh 1. Gerak air dapat menghasilkan. Nah, gerak air dapat menghasilkan apa tadi? Energi listrik ya. Energi listrik. Ini berarti titik-titik ini isinya energi. Berarti yang C ya. Nah, di sini anak-anak kasih, anak-anak tulis huruf C. Seperti itu ya. Nah, nanti nomor 2, 3, 4, 5 anak-anak lanjutkan. Selanjutnya ayo membaca, ayo mencoba ya. Ayo mencoba. Kita wajib menjaga dan melestarikan lingkungan. Nah, menjaga dan melestarikan lingkungan adalah kewajiban kita bersama. Nah, jadi anak-anak di rumah harus menjaga kelestarian lingkungan di sekitarnya ya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh mencemari sumber air ya. Kita harus menjaga kelestarian lingkungan. Karena lingkungan adalah tempat hidup. Lingkungan memberi sumber energi untuk kita. Namun, energi tersebut terbatas persediaannya. Apa yang harus kita lakukan sebagai bagian dari lingkungan untuk menghemat energi? Nah, apa kira-kira yang dapat kita lakukan untuk menghemat energi? Nah, lakukan wawancara kepada temanmu. Pilihlah 1 orang teman untuk diwawancara. Susunlah beberapa pertanyaan tentang menghemat energi. Lakukan wawancara secara bergantian. Catatlah hasil wawancaramu. Untuk ini anak-anak bisa praktekkan di rumah saja ya. Kegiatan wawancara, misalnya kan anak-anak wawancara orang tuanya ya, boleh ya. Wawancara orang tuanya atau kakaknya atau saudaranya ya. Lakukan wawancara apa yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi ya. Nah, nanti anak-anak tanyakan kira-kira apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi. Itu pertanyaan dari wawancaranya ya. Nah, nanti anak-anak coba di rumah.
Nah, sekian ya pembelajaran kali ini pada tema 6 subtema 1 pembelajaran 4 ya. Tadi kita belajar tentang apa? Ya, sumber energi ya, pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Jadi, selain panas matahari, ternyata energi air dan angin juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Tadi ada apa saja? PLTS, pembangkit listrik tenaga surya atau tenaga matahari kemarin ya. Terus PLTA, pembangkit listrik tenaga air ya, menggunakan air. Yang ketiga PLTP, pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Terus apalagi? Nah, yang selanjutnya apa tadi? Nah, kita harus menghemat energi ya, menghemat energi dan melestarikan lingkungan agar energi di sekitar kita terjaga ya, agar kita dapat hidup sehat dan tenang. Oke, sekian pembelajaran hari ini ya. Semoga bermanfaat. Walaupun di rumah harus tetap semangat belajar.